Ibu guru, saya mau bertanya. Silakan Andi. Ibu guru, kapan kita akan melaksanakan praktikum biologi? Anak-anak sekalian, kita akan melakukan praktikum setelah materi bab 1 selesai. Sebelum melakukan praktikum, perlu kalian mengetahui keselamatan kerja di laboratorium yang adalah materi lanjutan pada bab 1. Untuk itu, mari saksikan penjelasan Ibu Guru berikut ini. Baik anak-anak, saat ini kita lanjut pada pertemuan yang ketiga, masih dalam bab 1. Pertemuan yang ketiga akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Bersama saya Grace Bacoratmangun SPD. Anak-anak sekalian, kegiatan-kegiatan untuk mempelajari biologi erat kaitannya dengan pengamatan objek. Pengamatan objek ini sebagian besar dilakukan di laboratorium, meskipun ada juga yang dilakukan di luar laboratorium. Anak-anak sekalian, rangkaian kerja di laboratorium memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan seseorang. Semakin tinggi intensitas dan ragam kerja, semakin tinggi pula risiko kerja yang akan terjadi. Kita akan memulainya, namun sebelum itu kita lihat tujuan pembelajaran kita di saat ini. Yang pertama, menjelaskan alat-alat laboratorium. Yang kedua, menjelaskan kegunaan berbagai bahan biologi yang biasa digunakan di laboratorium. Anak-anak sekalian, berikut adalah alat-alat di laboratorium. Yang pertama, Erlenmeyer. Fungsi daripada tabung Erlenmeyer adalah mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa. Yang kedua, menampung larutan bahan padat maupun cair. Ketiga, meracik dan melarutkan bahan-bahan komposisi media. Keempat, sebagai tempat kultivasi mikroba dalam kultur cair. Yang kelima, sebagai tempat untuk melakukan titrasi bahan. Yang kedua, labu destilasi. Ini adalah gambarnya. Labu destilasi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini berfungsi untuk memisahkan zat cair yang titik didihnya rendah dan memisahkan zat cair dengan zat padat atau minyak. Hasil daripada destilasi ini tidak benar-benar murni. Yang kedua, destilasi bertingkat. Digunakan untuk komponen yang memiliki titik didih yang berdekatan. Yang ketiga, destilasi uap. Digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga, gelas beker. Ini adalah gambarnya. Nah, fungsi daripada gelas beker adalah untuk mengukur volume larutan atau bahan yang tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kedua, sebagai wadah untuk menyimpan dan melarutkan larutan. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memanaskan bahan di atas hot plate, khusus untuk gelas beker yang terbuat dari kaca borosilat. Yang keempat, gelas beker biasanya digunakan untuk tempat mencampur, memanaskan cairan, mereaksikan bahan, dan sebagai tempat untuk membawa sampel cairan ataupun padat. Yang terakhir, untuk menampung cairan titrasi dan filtrasi hasil penyaring.
Alat laboratorium berikut adalah corong gelas atau gelas corong yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah yang paling kecil. Yang berikut sebagai alat untuk melakukan penyaringan sebagai tempat meletakkan kertas saring. Corong digunakan untuk memasukkan atau memindahkan alat larutan air dari satu tempat ke tempat yang lain untuk proses penyaringan setelah diberi kertas saring pada bagian atas. Yang berikut, buret. Buret berfungsi untuk titrasi, tetapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Alat laboratorium yang berikut adalah gelas ukur. Gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Yang berikut adalah pipet ukur. Fungsi daripada pipet ukur adalah untuk mengukur volume larutan. Yang berikut adalah pipet tetes. Fungsi daripada pipet tetes untuk menetes atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Yang berikut adalah pengaduk. Fungsi dari pengaduk adalah mengocok atau mengaduk sesuatu baik akan direaksikan maupun ketika reaksi sementara berlangsung. Yang berikut adalah tabung reaksi. Fungsi daripada tabung reaksi untuk mereaksikan dua atau lebih dari zat. Yang berikut adalah klem dan statif. Fungsi daripada klem dan statif adalah sebagai penjepit. Menjepit apa-apa saja, yaitu menjepit soklet pada proses ekstrasi, menjepit buret dalam proses titrasi, untuk menjepit kondensor pada proses destilasi. Yang berikut alat yang ada pada laboratorium adalah cawan Petri. Fungsi daripada cawan Petri untuk membiarkan sel. Yang berikut adalah lup atau disebut dengan kaca pembesar. Fungsi daripada kaca pembesar untuk mengamati kenaikan atau penurunan suhu pada termometer, terutama termometer raksa yang tidak berwarna. Lup juga berfungsi sebagai pengamatan mikroorganisme yang paling kecil. Yang berikut adalah tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat tabung reaksi. Yang berikut adalah mortal dan pastle. Mortal dan pastle berfungsi untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau kristal. Yang berikut adalah mikroskop. Kita semua sudah tahu bentuk model seperti mikroskop. Fungsi daripada mikroskop adalah untuk mengamati benda-benda renek atau benda-benda yang paling kecil yang terlihat sangat kecil sehingga terlihat lebih besar daripada aslinya. Anak-anak sekalian, ada beberapa jenis bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses praktikum. Sebagian besar bahan kimia sangat berbahaya. Untuk itu, kamu harus mengenal sifat-sifat bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Mari kita saksikan bahan-bahan kimia. Yang pertama, simbol yang pertama ini disebut sebagai flammable atau gambar api. Sifat bahan kimianya mudah terbakar. Contoh bahan kimianya adalah alkohol, keton, dan gas etuna atau minyak tanah, dan juga natrium. Cara memperlakukannya, jangan didekatkan dengan sumber api atau permukaan logam yang panas. Simbol yang kedua adalah gambar tengkorak atau tonik. Sifat bahan kimianya adalah bersifat racun dan karsinogen.
Contoh bahan kimianya adalah merkuri, sianida, fenol, dan gas asam sulfida. Cara memperlakukannya, jangan terminum, tercicipi, terhirup, atau mengenai kulit luarnya. Jadi kita harus terhindar langsung daripada uapnya. Yang berikut adalah gambar tanda silang atau bau menyengat. Simbol ini memiliki sifat berbahaya atau menyebabkan iritasi dan keracunan. Contoh bahan kimianya, kloroform, natrium, hidroksida, butanol, uap bromin, hidrogen peroksida, dan gas klorin. Cara memperlakukannya, uapnya jangan mengenai kulit atau jangan tertelan maupun terhirup. Yang berikut adalah gambar cairan yang dituangkan atau korosid. Sifat bahan kimia ini menimbulkan karat atau luka pada bagian yang akan terkena. Contoh bahan kimianya, asam dan alkali kuat, misalnya asam hipoklorit, asam sulfat, asam nitrit, dan asam klorida. Cara memperlakukannya, hindari dari alat-alat yang terbuat dari logam karena mudah berkarat seperti besi, kayu yang dapat terbakar, dan jangan pernah untuk mengenai tubuh Anda. Yang berikut, mudah meledak. Mudah meledak atau bersifat eksplosif, contoh bahannya amonium, diklomat, dan nitroselulosa. Cara memperlakukannya, jangan diletakkan di tempat yang panas atau berdekatan dengan sumber api, tetapi sebaiknya disimpan dalam keadaan basah. Hindari zat tersebut dari goncangan atau gesekan. Yang berikut adalah gambar menyerupai kipas angin atau sifat bahan kimia radioaktif. Contoh bahan kimianya adalah uranium, plutonium, thorium, dan aktinium. Cara memperlakukannya, disimpan dalam botol berdinding tebal dan tertutup. Anak-anak sekalian, kita sudah mengenal bahan-bahan kimia. Sekarang kita akan mengenal bahan-bahan biologi. Yang pertama adalah tumbuhan. Apabila menggunakan tumbuhan berbahaya, misalnya tanaman berduri atau beracun, hendaknya memakai sarung tangan. Setelah tanaman selesai digunakan, tanaman dapat ditanam kembali jika kondisinya masih utuh. Tetapi tanaman yang sudah diamati berupa potongan-potongan dan tidak mungkin lagi untuk ditanam, sebaiknya ditimbun di tanah. Yang berikut adalah hewan. Apabila menggunakan objek hewan, perlu dilakukan pembiusan terhadap hewan tersebut agar terhindar dari serangan ataupun gigitan. Apabila penggunaan hewan dalam kondisi hidup, perlu diketahui cara-cara mendekati atau memegang hewan tersebut secara jinak. Setelah hewan selesai digunakan, hewan tersebut sebaiknya dikubur jika sudah mati, atau dilepas kembali jika masih hidup. Yang ketiga adalah mikroorganisme. Apabila menggunakan objek berupa bakteri dan jamur, perlu memakai sarung tangan dan juga masker agar terhindar dari infeksi mikroorganisme tersebut. Setelah melakukan kegiatan, semua peralatan perlu untuk disterilkan dan jangan lupa mencuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun antiseptik. Nah,
Anak-anak sekalian, kita sudah mengenal bahan-bahan kimia dan bahan-bahan biologi. Saatnya kita lanjut pada perlengkapan pribadi. Perlu kita ketahui bahwa terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium sebenarnya dapat dicegah dengan mengenakan perlengkapan keselamatan pribadi. Ada beberapa perlengkapan keselamatan pribadi, seperti 1. Pelindung tubuh berupa jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahan kimia yang bisa menimbulkan luka. Jas harus bisa dipakai dengan nyaman dan juga longgar. Yang kedua adalah pelindung mata berupa goggles. Alat ini digunakan untuk melindungi mata dari bahan yang mudah meledak dan menguap. Pelindung mata juga berguna untuk mengatasi percikan air mendidih atau serpihan logam. Yang ketiga adalah pelindung tangan berupa sarung tangan. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari bahan atau alat yang digunakan selama praktikum. Misalnya, sarung tangan yang terbuat dari karet biasanya digunakan mengambil bahan yang bersifat korosit. Tetapi ada sarung tangan atau pelindung tangan yang terbuat dari bahan yang lain yang berfungsi atau bahan karet yang berfungsi untuk supaya tidak lengket pada tangan kita. Yang terakhir adalah perlindungan pernapasan berupa masker. Pemilihan masker yang sesuai didasarkan pada jenis kontaminasi, konsentrasi, dan bahan paparan. Beberapa jenis perlindungan pernapasan dilengkapi dengan filter pernapasan yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Oke, anak-anak sekalian, selain perlengkapan keselamatan kerja pribadi, di setiap laboratorium juga perlu peraturan tata tertib. Tata tertib berupa perlakuan baik yang perlu diterapkan pada saat kalian berada di laboratorium. Peraturan ini berguna untuk melindungi keselamatan orang-orang yang bekerja dan mencegah terjadinya kerusakan alat-alat di laboratorium akibat pemakaian yang keliru ataupun berlebihan. Berikut adalah tata tertib kerja di laboratorium. Yang pertama, sebelum melakukan praktek. 1. Buku dan tas harus diletakkan di atas meja keramik dekat dinding. 2. Setiap siswa harus duduk teratur sesuai kelompoknya. 3. Jangan menduduki kursi dalam keadaan tersusun. 4. Siswa tidak boleh keluar masuk laboratorium tanpa seizin guru. Berikut adalah pada saat pelaksanaan praktikum. Yang pertama, gunakan alat dan bahan sesuai petunjuk guru pembimbing. 2. Tidak boleh mengambil alat atau bahan yang berlebihan. 3. Jangan membawa alat atau bahan keluar laboratorium tanpa seizin guru. 4. Jika ada bahan kimia yang hilang atau rusak kodenya, harus segera melaporkan pada guru. 5. Jangan mengangkat botol yang berisi bahan kimia pada leher botol, sebab itu mudah untuk pecah. 6. Harus segera melapor pada guru jika terjadinya kecelakaan kerja. 7. Tidak boleh bermain bahan kimia, misalnya mencium, menjilat, karena itu sangat berbahaya. Yang ke-8, kerjakan praktikum dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Yang berikut adalah setelah kegiatan praktikum. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah bersihkan alat-alat yang telah digunakan dan kembali pada tempatnya semula. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, atur dan rapikan meja dan kursi kembali seperti semula. Yang keempat, tinggalkan ruangan laboratorium dengan tertib. Oke, anak-anak sekalian,
kita sudah selesai belajar di pertemuan ketiga. Saatnya kita ada pada evaluasi bab 1 tentang ruang lingkup biologi, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk itu, ada 10 nomor yang harus kamu kerjakan. Nomor 1, seorang siswa ingin melakukan percobaan mengenai pembuatan yogurt. Cabang-cabang ilmu biologi apa saja yang harus dipelajari untuk menghasilkan yogurt yang baik? Jelaskan pendapatmu. Kedua, seorang dokter ingin meningkatkan pengetahuannya di bidang kesehatan dan penyembuhan penyakit. Untuk hal itu, ia perlu mempelajari beberapa ilmu biologi. Sebutkan 3 cabang ilmu biologi yang harus dipelajari untuk menjadi seorang dokter. Ketiga, untuk melakukan penelitian, seorang peneliti hendaknya melakukan beberapa persiapan. Jelaskan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Yang keempat, mengapa peneliti harus memiliki rasa ilmiah yang berupa mensyukuri karunia Tuhan? Jelaskan pendapatmu. 5. Tumpahan minyak pada saat proses eksplorasi hingga distribusi minyak mentah ataupun minyak olahan melalui laut telah mencemari lingkungan laut. Organisme laut banyak yang mati sehingga mengancam keanekaragaman makhluk hidup di laut. Bagaimana peranan biologi mengatasi permasalahan tersebut? 6. Seorang peneliti menemukan teori A dari hasil penelitiannya. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti lain melakukan penelitian yang sama dan menemukan bahwa teori A tidak benar. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jelaskan pendapatmu. 7. Sebutkan 3 contoh penerapan biologi di bidang industri. 8. Apa yang akan terjadi jika kamu menggunakan bahan kimia yang memiliki simbol seperti gambar berikut ini? 9. Jelaskan perbedaan fungsi penggunaan sarung tangan karet dan sarung tangan kulit pada saat bekerja di laboratorium. Yang terakhir, 10. Sebutkan 5 alat laboratorium dan fungsinya. Demikian anak-anak sekalian, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasmu di sekolah. Selamat siang dan shalom. Anak-anak, demikian materi tentang keselamatan kerja di laboratorium saat ini. Jangan lupa kerjakan dan kumpulkan jawaban evaluasi pada materi bab 1. Anak-anak, kita akan bertemu pada hari Rabu depan pukul 10 pagi dengan pokok bahasan kedua. Sampai jumpa.